Oke, lupakan Poco X4 Pro 5G. Gue udah cukup kenyang nih dengar komen teman-teman downgrade, dan downgrade. Sekarang kita ke seri Poco lain, yaitu Poco M4 Pro 4G. Harusnya sih HP ini bakal menarik ya. Oh iya, sekarang gue bakal bandingin sama seri sebelumnya, Poco M3 Pro 5G. Ini dia boxnya yang berwarna dasar kuning dengan tulisan Poco M4 Pro menyamping. Beda dengan X4-nya ya yang berwarna dasar hitam. Pas dibuka ada kotak kuning lagi yang isinya SIM ejector, buku-buku yang menambah wawasan, dan case transparan yang elastis. Lanjut di dalamnya ada chargeran 33 watt dan kabelnya Type A ke Type C. Dan ini dia HP-nya yang diselimuti plastik bertuliskan spek utama dia. Langsung aja kita kletekin plastiknya. Pas dinyalain langsung disambut oleh MIUI 13 for Poco yang berbasis Android 11. BTW versi global ini ternyata udah include bahasa Indonesia loh. Lanjut, next, dan register fingerprint. Pas kelar langsung gua cek storage-nya itu udah kemakan 24,7 GB dari 256 total punya gua. Terus diminta buat update OS juga ke MIUI 13.0.5. Impresi awal gue liat HP ini, wah, kuningnya sih cakep, tapi bukan yang ngejreng gitu, karena emang materialnya yang matte finish, nggak glossy, jadi sidik jari susah kelihatan di sini. Dan emang gue demen sih tipe-tipe HP yang matte finish. Kamera modulnya udah ciri khas Poco lah ya, yang lebar gitu dengan tulisan Poco di kanan atas, dan ukurannya pas kok, nggak gede-gede amat. Kalian inget nggak Poco X3 sebelumnya? Lumayan gede kan? Kamera bump-nya juga cukup tipis, rata dan simetris ya. Jadi kalau ditidurin gitu nggak bakal goyang dia. Satu lagi back covernya nggak bener-bener flat, dia agak melengkung dikit. Yang mana buat beberapa tangan lebih enak karena mengisi ruang yang kosong. Lanjut ke bagian depan yang punya layar 6,43 inch dengan kamera selfie di tengah. Udah dapat screen protector bawaan dan untuk bezelnya cukup pas lah di sisi kanan kiri dan atas. Tapi bawahnya lebih tebal. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button yang merangkap sebagai fingerprint. Di sebelah kiri ada dual slot SIM card plus SD card juga. Di atas ada mic, IR blaster, speaker, dan lubang 3,5 mili jack. Di bawah ada mic, port Type-C, dan speaker lagi. HP ini buat gue lebih enak digenggam ya daripada X4 Pro 5G karena lebih kecilan dikit dan termasuk HP enteng loh ini dengan berat 179,5 gram. Oh ya, tebalnya itu 8,09 mili. Kayaknya ini HP Poco M series yang teringan dan paling slim deh. Mantap. Terakhir, karena ada yang minta penampakan saat dipakein casingnya, ini dia. Untuk bagian port Type-C-nya, casing ini ada tutupannya gitu, jadi lebih aman aja kalau misalnya kena air atau debu. Lanjut kita ke spesifikasi HP-nya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,43 inch AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Touch samplingnya itu 180Hz ya, dengan tingkat kecerahan maksimum 1000 nits. Dan udah support DCI P3 juga. Dari sisi performance, HP ini dipersenjatai oleh chipset MediaTek Helio G96 dengan pabrikan 12 nanometer. LPDDR4X, UFS 2.2, dan udah ada liquid cool teknologi 1.0 plus. Gile, untuk Antutunya dapat skor 115.000. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Gimana dengan baterainya? Walaupun HP ini tipis dan ringan, tapi masih punya kapasitas 5000 mAh. Dan yang menarik, chargingnya ini disebut 33 watt Pro Fast Charging. Kenapa disebut Pro? Karena dia pakai teknologi yang namanya MMT, yang intinya bikin charging lebih efisien. Dan lagi, liquid coolnya ini juga membantu meredam panas saat pengecasan, jadi lebih optimal. Lanjut kita ke kamera, punya lensa utama 64 megapiksel wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 16 megapiksel selfie. Untuk spek lainnya, dia ini HP 4G ya, dual speaker dengan high-res audio, IR blaster, NFC, bisa tambah memori up to 1 tera. Dan ada RAM expansion-nya. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di belakang. Dari spek yang tadi gua kasih tahu, yuk kita bandingin sama Poco M3 Pro 5G, biar tahu nih apa aja bedanya. Kita mulai dari layarnya ya, yang terjadi peningkatan dari LCD ke AMOLED. Terus chipsetnya juga beda loh, Helio G96 di M4 dan Dimensity 700 di M3. Untuk koneksi M3 ini dia HP 5G, sedangkan M4 sayangnya masih di 4G. Dari sisi kamera, terlepas dari megapiksel, di M4 ini dia ada ultra wide, sedangkan M3 nggak ada. Sebagai penggantinya, lensa depth 2 megapiksel. Dari sisi baterai sama-sama 5000 mAh, cuman untuk M4 support 33 watt Pro Fast Charging, sedangkan M3 18 watt charging aja. Secepat apa fingerprintnya? Ini dia. BTW animationnya gue offin ya.
Sekarang gue bandingin juga kualitas speaker HP ini dengan Redmi Note 11 Pro 5G, jadi biar ada gambaran. Untuk kamera app bawaannya dia ada Pro, Video, Foto, Portrait, dan ini dia more-nya. Ada Night, 64M, Slow-mo, Timelapse, dan lainnya. Sedangkan resolusi videonya ada di 1080p 30fps untuk kamera depan dan belakang. Oh ya guys, untuk hasil foto, video, dan tes gamingnya gue bakal bahas di video reviewnya ya. Sekalian di sana gue bakal share konsumsi baterai dan pengalaman gue pakai HP ini selama seminggu. Sekarang udah hari ketiga sih, so ditunggu aja dalam beberapa hari lagi. Sebagai tambahan, ada beberapa fitur menarik yang sempat gue cobain sekilas, di antaranya sidebar. Jadi, saat kita aktifin di settings, terus special features, di layar kalian bakal ada garis tipis, yang kalau di swipe ke dalam, bakal ada aplikasi-aplikasi yang kalau kita pencet, bakal muncul dalam bentuk floating window. Ini bakal berguna banget ya buat teman-teman yang misalnya lagi ngegame atau nonton video, tiba-tiba mau buka aplikasi lain, misalnya WhatsApp, tanpa pindah dari game atau video kalian. Habis itu ada double tap fingerprint sensor, yang mana dengan tap 2 kali power buttonnya kalian bisa set nih, misalnya ambil screenshot atau nyalain center atau buka kamera dan lain sebagainya. Ini dia perintah-perintah lengkapnya. Cukup berguna sih fitur ini. Habis itu ada fitur always on display, yang pasti pertanyaan kalian, bang, apa bisa cuma 10 detik? Jawabannya iya ya, dibatesin nih dengan tujuan baik sih, supaya bisa lebih menghemat baterai. Terakhir, memory extension. Intinya dengan fitur ini kalian bisa menambah RAM yang diambil dari storage kalian. Untuk varian 256 bisa tambah 3GB RAM, sedangkan yang 128 nambah 2GB RAM. HP ini punya 3 warna ya, ada hitam, biru, dan kuning. Terus untuk variannya ada 2, 6128 dan 8256. Udah nggak ada 464 lagi ya. Ini berita bagus sih. Dan semoga kedepannya juga cuma minimal ada varian 6 plus 128. Untuk harganya sendiri ada di 3,1 juta dan 3,6 juta rupiah. Kalau gue bandingin sama Poco M3 Pro 5G yang 6128 itu beda sekitar 200 ribuan. Tapi ingat, harga M4 tadi itu yang harga Singapura. Ya, semoga pas launching di Indonesia nanti bisa lebih murah. Terakhir, biar usaha gue bikin video ini nggak sia-sia, bantuin gue buat like video ini, oke? Bakal berarti banget. Thank you dan bye-bye.